Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dan juga kenikmatan akan hidup di dunia ini, sehingga kita diberikan kesehatan, kita diberikan kehidupan seperti layaknya, dan kita bisa menjalankan kehidupan seperti hari-hari biasanya. Tidak lupa kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan kita dapat merasakan zaman yang damai dan juga tentram ini. Dan sudah sepatutnya kita sebagai umatnya sudah menyampaikan salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara yang saya cintai dan saya hormatin, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan apa yang saya bicarakan sebelumnya, berkaitan dengan mukadimah, yaitu adalah syukur. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan menjadi judul kita pada pembahasan kali ini, adalah bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara dan saudariku yang saya hormatin, dalam kehidupan manusia tentu saja banyak sekali dinamika yang terjadi. Seperti istilahnya, kita berbahagia dan juga kita bergembira telah apa yang telah kita sampaikan, telah apa yang telah kita dapatkan. Dan juga kita merasa juga berduka, bersedih, dan juga merasa diuji segalanya atas segala hal yang telah ditimpa kepada kita. Memang pada dasarnya ini sudah menjadi kehidupan manusia normal. Dan setiap kehidupan itu pasti akan ada namanya pembelajaran dan juga hikmahnya. Yang itu yang kita akan bahas, yaitu adalah bersyukur atas segala kondisi yang telah diberikan Allah kepada kita. Dalam orang beriman, dalam pembelajaran sendiri, kita diajarkan bahwasanya kita selalu bersyukur tentang apa yang telah Allah berikan, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang, tentu saja kita merasakan dampaknya, kita tentu saja merasakan manfaatnya, sehingga akan merasa senang dan sehingga akan kita merasakan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam keadaan susah, apa yang kita lakukan? Apakah bisa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja itu yang akan kita ajarkan, yang tentu saja itu yang akan kita latih dari sejak saat ini, yaitu adalah bersyukur atas apa yang setiap Allah berikan, baik itu senang maupun susah. Apalagi yang pada fokus kita kali ini adalah rasa susah atau rasa yang tidak kita sesuaikan dan tidak kita sesuaikan dengan keinginan kita apapun. Baik dengan kaitan dengan ayat Quran yang dimana berkaitan dengan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surah An-Nahl ayat 18 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat An-Nahl ayat 18 itu dapat kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung, begitu luas, sehingga tidak dapat kita sadari bahwa nikmat Allah terus datang kepada kita. Bahkan kita bangun pagi aja merupakan suatu kenikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat berikan kesehatan saja, bisa kita berjalan seperti biasa saja, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita selalu menghitung-hitung segala hal yang tidak ada dalam diri kita, sehingga kita lupa telah apa yang Allah kasih kepada kita juga memiliki manfaat, yaitu adalah rasa cukup dan juga rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah apa kita miliki. Cobalah kita tidak memiliki rasa syukur, kita memiliki rasa iri, dendam, dan juga cemburu kepada orang lain. Dan kalau adalah istilahnya adalah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Na'udzubillahi min zalik. Dan tidak ada dalam hal ini kita bisa dijauhkan dari hal seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kita memiliki rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja segala hal yang kita miliki akan terasa cukup.
sehingga insya Allah akan dijauhkan dengan rasa iri hati, dendam, dan juga cemburu kepada orang lain. Dan juga ada salah satu nih yang berkaitan dengan ayat suci Al-Quran mengenai rasa bersyukur kita, yaitu adalah surah Ibrahim ayat ke-7. Ya, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Bahwasannya dengan rasa bersyukur, ketenangan batin akan terasa pada kita. Dan dengan rasa bersyukur, maka segala hal yang cukup akan dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur, maka kita akan selalu dilanda dengan rasa iri hati, dengan rasa cemas, rasa gelisah, dan berbagai macam segala hal negatif lainnya. Apabila Allah memberikan azab kepada orang-orang yang tidak bersyukur tentang apa-apa yang dia dapatkan, niscaya sungguh dia adalah orang yang kurang beruntung. Baiklah saudara dan saudariku yang saya hormatin, tentu saja bersyukur atas apa yang kita dapatkan, bersyukur atas kesenangan yang kita dapatkan, dan mesti rasanya sangat mudah pastinya. Tetapi apabila kita mendapat kesusahan, kesengsaraan, itulah menjadi uji coba setiap orang-orang yang beriman. Semoga dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita mulai seperti pembicaraan kali ini, bisa memulai kita dalam hati untuk melatih diri terhadap apa itu rasa bersyukur, baik itu secara lisan maupun juga secara hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki dan juga hal yang berlimpah kepada kita. Sesungguhnya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sesungguhnya segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Baiklah, hanya segitu yang saya dapatkan. Semoga dengan pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.